Iya. Ya kita ngomongin ada Arsenal setelah bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian ini membuat jadi Arteta bersama Arsenal hat-trick runner up dan akhirnya gelar IPL bukan lagi mimpi dan akhirnya dipegang dan diangkat dirayakan sama fans seluruh dunia. Gimana Aldi lo melihat ekspresi semua pemain Arsenal pada akhirnya ini dapatkan setelah penantian mungkin orang bilang 7 tahun, 6,5 tahun, mungkin banyak yang sudah mulai hilang faith sama dia di tengah musim pun mungkin banyak yang bilang wah kayaknya City lagi nih gitu kan, tapi ternyata dia bisa finish di jobnya. Gimana lo ngeliat reaksi Aldi nangis? Jelek. Gue belum lihat natural, nggak pakai digosok-gosok hidungnya. Nggak kayak Nardel. Ini nggak ada klipnya nih Aldi nangis masih. Gua nggak selfie. Gitu. Nggak pakai digosok-gosok hidungnya, nangis pakai. Emang ada yang digosok gitu ada? Ada ya. Ya kita fokus. Fokus ke pestanya. Lu gimana ngelihat euforia dari teman-teman lu juga di sana kemarin? Bagaimana menyambut 22 tahun penantian ini? Iya. Mungkin yang berumur dah yang 30 plus lah gitu kan yang tahu penantian 22 tahun gitu. Cuma kan banyak juga yang muda gitu kan. Bocil. Iya, yang mengenal Arsenal, gue sih bingung gitu orang apa yang lu suka sih dari Arsenal gitu yang muda-muda nih. Makanya gue sangat amat respect buat yang muda-muda ini jagoin Arsenal gitu. Karena kalau lu jagoin tim lagi bagus, ya wajar gitu kan. Wajar. Tapi lu jagoin Arsenal, tim ini lagi limbung. Buat gue sangat respect lah gitu. Jadi ya buat gue dan yang seumuran gue bahkan lebih atas, berasa penantiannya gitu. Kelas 2 SMP gue masih nonton tuh Arsenal angkat piala terakhir 2004 dan harus nunggu sekian lama, years of mockery, years of almost dan ya efektifnya kan baru 3 tahun terakhir lah gitu Arsenal 3 musim terakhir plus sekarang jadi 4 tahun terakhir compete untuk gelar gitu dan ya 3 tahun ini ternyata dipakai buat belajar dengan baik sama Arteta dan timnya dan di tahun ini juga meskipun ditinggal pelatih yang ke Parma tuh kalau Cuenca siapa tuh? Cuenca Ya dan mendatangkan Gabriel Heinze terus juga meningkatkan juga peran dari Nico Over kebebasannya untuk meningkatkan set piece. Ya sama seperti Pep dia orang yang sangat amat detail dan sangat rigid dan membuat pemain itu mengerti lah kurang lebih apa yang harus dilakukan di atas lapangan. Belum sempurna memang banyak kok Arsenal yang deadlock yang stuck. Cuman ya, buat gua di tahun ini Arsenal menang mental dibandingkan Man City. Ini ada Valen tadi komen mana? Ilham, Aldi sama Madel udah nangis katanya mana? Oh itu tuh orang ini nih Valen nih Ilham, Aldi, Madel udah nangis. Gue baru sekali. Kalau Liga Champions juara ya gue nangis lagi ntar dah. Ini menarik ya kalau ngomongin Arsenal kan justru di saat 2 tahun 3 tahun terakhir mungkin dari sisi permainan, dari sisi atraktifnya, dari sisi agresivitasnya mungkin ini nggak sebagus atau semenarik di 2 tahun lalu gitu. Saat Saka sama Martinelli aja produktif banget gitu kan. Tapi apa sih yang membuat menurut kalian Arteta bisa belajar dari 3 tahun itu? Apa yang membedakan banget di tahun ini? Walaupun orang bilang dari corner-cornernya, dari pragmatisnya, tapi apa yang menurut kalian berubah dari Arteta? Iya, kalau istilah gue kan di sini berkali-kali gue bilang kedewasaan kan. Maksudnya ketika banyak yang mencibir Arsenal sekarang juara karena set piece gitu. Ya kan baru belakangan mereka begini kan. Sebelumnya kan lu tahu Arteta bermain cantik gitu kan, bermain bagus, tapi dia merasakan dalam 3 tahun itu gue nggak dapet apa-apa. Gue hanya nyaris gitu dalam 3 tahun. Ada something yang memang harus gue ubah. Untuk mengubah itu memang butuh banyak proses, butuh tambahan pemain yang jelas, yang akhirnya diiyakan oleh manajemen untuk dapetin gue butuh ini untuk compete dengan City. Dan betul yang dia beli Eze, Madueke, Zubimendi, Mosquera, Gyökeres, nah itu emang Hincapie juga termasuk salah satu yang emang ngebuat tim ini bisa tampil stabil. Itu kan kuncinya you start from the defense yang bagus, lo nggak maksain filosofi lo untuk bermain cantik di setiap games, tapi lo merasa ketika lo unggul 1-0, kayaknya cukup nih gue 1-0, oke gue let back sedikit, gue lebih nahan defense, dan lo bawa pulang 3 poin. Makanya kenapa sering sekali mereka clean sheet, ya karena dengan gaya mainnya seperti itu. Dia tahu what it takes untuk menjadi juara. Gue nggak perlu harus stick dengan filosofi gue gitu. Gue perlu ada adaptasi, gue perlu ada adjustment dengan setiap lawan yang gue ketemu seperti apa. Kan nggak juga lawan semua tim dia tampil kayak gitu kan. Betul. Tapi dia milih-milih ketika lawan ini. Di home nyerang. Gue ketika lawan tim ini gue akan gini. Ketika lawan ini tim ini. Game management yang semakin sempurna menurut gue di Arteta gitu. Yes. Mengganti pemain, ganti Zubimendi, ganti lagi sama itu gila sih. Odegaard.
itu kan nunjukin gue di parts ini gue butuh pemain yang bisa nyimbangin tim. Oke, gue masukin Zubimendi dulu nih, udah seimbang nih timnya. Tapi gue butuh pemain yang bisa cetak gol. Dia masukin lagi pemain yang itu, in game management yang udah makin matang untuk bisa ngebaca situasi. Jadi ya evolvement atau dia develop ya menjadi pelatih seperti ini ya setelah melalui musim-musim yang tidak mengenakan dari sisi Apakah hasil. paling siap untuk juara lagi musim depan? Paling siap sih menurut gua. Tanpa Arteta yes pasti. Hah, tanpa Arteta? Tanpa Pep sorry. Oh, iya. Gua kaget. Kaget. Dia Tanpa- keluar. Dia tanpa- tahu apa yang gue nggak tahu. Tanpa Pep kan makanya kenapa kan waktu di awal musim gue Iya. bilang peluang City tetap besar, sangat besar untuk bisa menjadi juara karena faktor Pep. Karena Pep Nah, good question. ketika di ujung musim pasti bisa melakukan something yang mencederai atau menyakiti tim-tim lain ketika dikejar sama dia. Iya. Itu kan yang bisa melakukan itu tuh Pep gitu. Momen Mas Haryo turning point-nya gitu kan. Mas Haryo kan juara kan City nih kan. Bahwa Arsenal nih kayaknya nih. Itu apa? Yang kalau kita jabarin fixtures terakhir. Oke. Fixtures 5 fixtures terakhir itu kan Kirain gue after review. West West Ham Ham number 19. itu juga kan kalau fixtures terakhir gue bilang yang bisa menjadi badan skin ya menurut Adi istilahnya Everton dan juga Bournemouth. Ini dua tim yang potensial mencuri angka dari City. Ya. Arsenal on the other hand punya West Ham. Itu yang paling potensial untuk bisa menjaga Repotin. mereka. Ya. Dua ini kejadian. Ya. Arsenal hampir Hampir kejadian. harus diakuin. Sebelum ada apa tadi? After the After the review. review, number 19 from West Ham. Conduct a violence. Ya itu yang akhirnya membuat kenapa nggak race-nya sampai hari terakhir ya karena kejadian. Satu lagi Kai Havertz lawan Burnley. Oh iya itu keren sih. Walaupun udah iya. unggul ya kala itu, tapi Burnley dalam situasi kemarin dalam kondisi mungkin Arsenal bermain dengan 10 pemain agak berpotensi untuk bisa membobol gawang Arsenal juga sih. Nah Menurut ini, gua. kalau ini Adian nih, ngelihat dari Arteta ini kan menurut lu beruntung juga nggak sih? Karena perkawinan yang ideal dengan manajemen, karena nggak mungkin nggak semua tim kayak Chelsea, let's say, nggak mungkin punya kepercayaan 6,5 tahun, even dia punya progres, Ya. tapi progresnya kan cuma peringkat kedua gitu. Dulu even Mourinho, even Ancelotti, udah juara pun akhirnya dipecat. Menurut lo, ya itu perkawinan ideal dengan manajemennya nggak sih dengan Arteta ini? Karena ini pilihan dari The Kroenke sih untuk memilih Mikel Arteta dengan dia punya basic juga sebagai ex pemain dari Arsenal juga, captain bahkan punya begitu banyak koneksi di Man City juga sebagai asisten dari Pep dan sahabat Pep juga gitu kan. Mungkin momen yang membuat Mikel semakin yakin untuk bekerja ekstra untuk The Kroenkes adalah ketika Josh berbicara dengan dia di satu momen. Iya, emosional. Ketika itu on a losing streak, I think Yeah. kalau nggak salah, tapi tetap dipercaya, it's no problem. Kita coba membangun sebuah kekuatan, percaya kepada lo dan kita berikan the keys to the Emirates untuk Mikel gitu kan. Ini adalah satu keadaan di mana Stan Kroenke akhirnya sadar bahwa harus ada satu orang khusus yang bisa melakukan koneksi langsung dengan Mikel supaya tahu apa yang terjadi di belakang layar, apa yang dibutuhkan oleh Mikel, prosesnya nggak singkat gitu kan, dan menyingkirkan bad apples yang ada di Arsenal kan juga Oh, nggak dua musim. nggak Iya, gampang iya. gitu. Dua musim. Iya, dan the likes of Aubameyang yang disingkirkan, Lacazette juga. Locker room-nya begitu negatif mungkin. Itu juga yang membuat ada diskoneksi dengan supporter. Lo mungkin tahu juga Emirates sempat beberapa seats kosong, tapi kemudian ketika Mikel masuk dia coba untuk mendekatkan lagi para supporter untuk bisa lebih paham bahwa kita sedang melakukan satu rebuilding proses yang butuh waktu, dan terbukti dengan 3 kali menjadi runner up. Kemudian di musim lalu dia berjanji Arsenal akan tampil lebih baik, we're gonna be better, tapi lo harus stick sama kita. Iya. Dan itu yang membuat Di speech semakin luar biasa tuh turning point-nya, dan mungkin juga bagi para supporter setelah melihat champagne football, ini juga keberanian yang menurut gue luar biasa dari Mikel untuk bisa menjauh dari apa yang menjadi ciri dari Arsene Wenger, mungkin juga menuju ke Unai Emery Arsenal juga. way. The way they play kan Arsenal one of the best lah di sepertiga akhir bidang penerawan dengan fancy dari passes, Wenger ya. Iya, dengan kemampuan technical dan juga skill set yang luar biasa dari para pemain di lapangan tengah dan lini serangnya. Tapi Mikel coba untuk mengcombine semuanya, kemudian juga dengan masuknya Gabriel Heinze, ini satu lagi sahabatnya, ex Manchester United, yang kemudian memberikan satu kekuatan baru untuk pertahanan, semakin solid mereka, dan mereka kan tadinya kan sangat soft di pertahanan gitu kan, mudah dijatuhin. Gampang setuju. Sekarang kan mereka semua fight off the ball movementnya luar biasa. Iya. Set pieces ini juga yang kalau tadi Aldi nanya ke Sabto, kapan lo berpikir Arsenal turning point-nya? Kalau gue di Old Trafford, first match of the season.
dengan Arsenal yang tampil seperti itu dengan perubahan yang blueprint tuh ya, itu 35 blueprint ya. possession? Yes. 35% possession? ini something different, something new, dan gue sempat di Singapura juga ngobrol sama Gabi, kenapa lo pilih untuk di sini, kan I'm helping my best friend. Dan anaknya Mikel juga namanya Gabi, Gabriel, betul. because of Gabriel Iya. Heinze. Mereka spend time lama di PSG, dan Mikel kembali justru ke basic yang dia paham sebagai seorang individu dan ex pemain untuk David Moyes di Everton. Oke. Jadi ini adalah hal yang luar biasa dari Mikel. Dia sekarang semakin lengkap, dan juga dengan reputasi yang sudah dia bangun, dia diberikan kesempatan, makanya dia bisa merubah style dari Arsenal dengan set piecesnya, dengan dark arts-nya. Semuanya adalah hal yang sangat wajar, sangat fair. Kalau orang mengkritisi dari set pieces, bla bla bla, tetap ada 3 poin yang bisa diraih on a consistent basis, ada clean sheet Itu yang bisa dijaga. yang kritis set piece itu karena set piece-nya jelek. Kalau set piece mereka bagus nggak akan kritis. Terus begitu lo kritik, and then you copy. Iya. Hal yang Mereka sama. sama. Aduh lu gemes. Enggak, gue tadi nyambung satu lagi di yang lu tanya turning point. Ya. Declan Rice. Declan Rice. It is not Nah, done. By the time dia itu, ngomong itu, gue bilang, itu. waduh, mentality. Gary Neville ngomong apa? Ini Dia mentality. kayak badut. Gue bilang ini mentality Gary Neville. yang beda. Ini yang akan membawa Arsenal Karena hati lu bersih, ke Mas. belakang. Karena itu, Dex Gary baca Neville menurut gue kotor. itu ya, East London Ya. mentality. itu salah Itu satu yang menurut mentality. gue ini beda nih. Iya, mentalnya jadi sekarang. buat yang masih ngomong Arsenal juara karena ini, juara karena tadi City jadwalnya padat jadi capek. Arsenal juga padat. Soalnya City udah cabut dari UCL dari kapan tahu. Terserah. Dan defense wins you championship. Dengan XG 0,5 ke gawang lo dalam 18 matches, bahkan 19. Ini adalah hal yang spektakuler. Liverpool ada peringkat kedua, tapi sangat jauh, double digit beda matchesnya. Oh ya? Dan kemudian keunggulan gol yang lebih baik juga dari segi clean sheet yang begitu banyak juga. Dari corner, makanya kemarin gue justru nangisnya ketika penyerahan trofinya di sudut. Di sudut dari Selhurst Park. Ini sesuai untuk Arsenal. Iya, iya. Karena Iya, iya. berkat corner, mereka merayakannya di sudut. Adiani. Selhurst Park. Luar biasa Peter Drury-nya Indonesia. Adiani. Tribunnya visitor di situ. Iya, emang. Cuma kan beneran di pojok, Mas. Lu nyambunginnya situ kan dia. Bagus banget. Narasinya bagus banget. Fitting. Iya. Yang di pojokan ya. Dan lo lihat lah kemarin timnya yang diturunkan, ada Max Dauman di sana, the future of Arsenal. Ini juga bukti bahwa Statement lagi. Mikel udah punya. Kalau lo punya Gabriel Nico Jesus O'Reilly, ngegolin lagi tuh. Gabriel Jesus dengan Gol perpisahan. dia harus masih ada di situ karena dia memberikan impact juga di Bukan locker room. AC Milan. Apalagi kalau di match week 38, Gabriel Jesus punya goal involvement sangat tinggi. Selalu ya? Nggak bersyukur banget sih. Ya, biar dapet yang. Tapi ini menarik kan, soal mentalisme sudah dibungkam sama Arteta, nggak punya mentalitas juara, dia akhirnya pecah telur dan mungkin bisa menambah lagi dengan Liga Champions. Tapi pertanyaan soal bagaimana dengan pemain bintang, itu kan untuk menghadapi tantangan ke depannya, it's not easy kalau dia terus picky dengan seleranya dia yang dia pengen membangun dengan egonya dia sendiri tanpa ada ego bintang di dalam ruang ganti. Menurut tuh ini akan bisa terus begini nggak Aldi? Bisa. Dari kedepannya? Atau Bisa. dia percaya dengan main-main ini yang udah tadinya mungkin semi-semi mediocre bisa dia asah jadi pemain bintang tanpa harus membeli Mbappe, Bellingham untuk masuk ke Arsenal? Iya, Mbappe ke apalagi Chelsea. Iya. Apalagi He's tadi going kalau there. Panji ngomong kalau bisa beneran juara Liga Champion. Iya. Berarti Arteta proven. Ya. Arteta bukan pelatih yang Mereka mencoba-coba. kan percaya dengan proyek Arteta. Mereka kan percaya sama mereka proyek udah percaya. Arteta. Betul. Jadi bahwa gua gabung dengan klub yang secara sistem udah bagus, dipimpin oleh pelatih yang udah bagus. Ya. Gitu. Jadi bukan klub uji coba gitu loh, yang masih mencari identitas gitu loh. Dimana itu yang akan dihadapi oleh Chelsea musim depan, Liverpool musim depan, Chelsea sih mainly. Cuman ya buat gua dengan kalau sampai omongan Panji beneran juara Liga Champions. Oh, gue berangkat ke Manchester tuh. Amin Panji. Di nazarin sama coach soalnya. Oh, iya. Kalau dia double winners gue dibayarin di sana. Ya Allah. For free. Ke Manchester Semoga apa? nazarnya Koci Ke Manchester terjadi. Atau Old Trafford katanya. Bentar Ji, berangkat Ji. Tapi Usaha lu. kalau gagal, gue ketawain, gue viralin. Mampus lu, Cel, mimpi. Gitu. Itu seru. Tapi ini, Jadi happy terus. Happy terus udah, win Bagus. buat gue. Yang penting kita mau nonton bola happy. Betul. Nah ini kan Arteta terkenal juga dengan romantisme anak-anak asuhnya yang memang dia didik gitu kan, atau dia ambil, termasuk kayak dulu eranya Sinchan itu akhirnya dibuang. Menurut lu dari squad sekarang, Gapsus tadi lu sebut, siapa lagi? Ya pemain-pemain menurut lu akan terdepak dengan sendirinya karena mungkin tidak kontribusi atau mungkin akan diisi dengan nama Gue Gabriel Jesus. Oke.
Gabriel Jesus. Martinelli, Trossard menurut lu siapa yang akan terbuang dari antara dua nama itu? Atau akan di Masalahnya stay? dua nama itu masuk ke list, Ji. Butuh dua-duanya. Iya. Kalau ada nama bintang yang lebih, Kalaupun karena misalnya Martinelli secara gol sama assist kan menurut gua jauh kan. ada rumornya. Krupi. Krupi Junior. Tapi dia lebih ke tengah ya, bukan ke winger Krupi kan? bisa Ada Di mana infonya aja katanya bisa Martinelli bisa ditukar gulingkan sambil nambah duit buat Julian Alvarez. Julian. Walaupun Wah, katanya striker. Julian Alvarez lebih opsinya ke Barcelona gitu kan. Lo mau beli Doku gitu nggak? Doku juga kalau bisa nggak Dia ngerti ya. ngereok mulu, kalau Doku Iya nggak tahu. ngereok. Mungkin ada beberapa pemain City yang emang pengen main buat Pep. Oh, oke. Iya, Gitu. bisa juga Karena benar. Ferguson juga dulu begitu. Ada beberapa pemain yang pengen main buat Van Persie Ferguson. kecewa banget kan. Ya, langsung cabut. Habis juara. Cabut gimana nggak sih? bilang-bilang gitu. Nah, Tapi mungkin tapi beda sih kalau apa squad yang exodus di ditinggalkan City. sama Ferguson sama squad yang ditinggalkan Pep agak Iya, beda iya, menurut beda gua karena banyak yang udah menyentuh bahkan Giggs 40 tahun masih Tua-tua. main. Iya, ya. Iya, iya. Cuman ya, kalaupun tetaplah gue sama seperti Mas Gita, yang pengen gue tingkatkan musim depan adalah sayap kiri sih. Ya, Sayap Martinelli, kiri. Trossard. Trossard bagus banget, Mister konsisten. Cuman, Mister reliable juga. Cuman umur ya. Paling nggak kalaupun misalnya nih, Mitoma nggak? Kvaratskhelia. Lo masih percaya dengan kapten lo? Karena kan musim ini ups and downs lah buat Odegaard secara Oh iya, kontribusi betul, dan sejak musim lalu bahkan kan. Gue kasih waktu sih. Ada key pass yang ditawarkan. Iya, ada kipas yang ditawar. Ada beberapa momen sih. Emang bukan dia bukan kapten yang selama semusim bisa konsisten Ya, menjadi rocking solid leader. Cuman sama seperti yang gue ucapkan di sini, begitu dia balik, gue harapkan nih liatin nih, Odegaard pasti sedikit banyak punya pengaruh karena itu dia pinter-pinternya Arteta gitu. Dia nggak mainin Odegaard terus, dia nggak mainin Eze terus. Bahkan waktu menghadapi West Ham, dia mainin Eze sama Odegaard sekaligus gitu. Jadi ya ini perlu gitu. Cuman kalau nama-nama lain ya pasti ada yang harus disampingkan, disingkirkan juga untuk menyimbangkan balance. Tumpan kan katanya sebagai tim yang mendapatkan income paling besar Arsenal ya katanya ya. Jadi ya masa nggak dapat uang belanja lebih sih? Gitu. Iya, ekstra ya. Gimana? Mas?